Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arif. Saya dari kelas 223 PC. Di sini saya akan membuat sebuah database untuk memenuhi tugas akhir atau UAS. Nah, di sini saya akan mengerjakan bab 10, 11 dan 12. Nah, untuk bab 10 di sini tuliskan perintah SQL. Yang pertama tuh membuat tabel provinsi dan identitas pada pembahasan sub bab 10.3 di atas. Nah, itu yang ini ya. Di sini ada tab provinsi, tab identitas. Untuk tabel provinsinya seperti ini. Untuk tabel identitasnya seperti ini. Nah, selanjutnya diisi tabel provinsi dan identitas dengan data yang ada di sini. Nah, ini datanya, nanti kita akan masukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, untuk yang pertama itu buat dulu struktur tabel. Nah, langsung saja masuk ke command prompt, lalu create database, test akhir, lalu kita masuk ke dalam database tersebut menggunakan use. Nah, setelah membuat database, di sini untuk yang pertama yaitu membuat struktur tabel. Nah, tabel yang pertama yaitu create table tab provinsi. Untuk tabel provinsi di sini yang pertama itu isinya ID provinsi. ID provinsi di sini menggunakan tipe data integer. 5 saja. Di sini primary key. Yang kedua itu provinsi. Provinsi menggunakan tipe varchar 50. Lalu yang terakhir yaitu kota. Kota di sini menggunakan varchar juga 50. Oke, berhasil. Untuk selanjutnya itu tabel identitas. Untuk identitas yang pertama isinya yaitu ID identitas. ID identitas menggunakan tipe data char, jumlahnya 12. Di sini primary key, lalu nama, name di sini menggunakan tipe data varchar, jumlahnya 40. Lalu gender di sini menggunakan enum, sebab di sini ada pilihan yaitu male dan female. Selanjutnya yaitu place, menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu birthday, menggunakan tipe data date. Lalu selanjutnya adalah address. Di sini menggunakan tipe data varchar 50.
Selanjutnya ID provinsi, menggunakan tipe data integer 5. Yang terakhir adalah about, menggunakan tipe data text. Lalu kita lihat this. Nah, ini sudah sesuai ya. Lalu yang sebelumnya yaitu tab provinsi. Nah, sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita akan isi kedua tabel ini dengan data yang sudah ada di sini. Saya sudah membuat datanya di sini. Untuk yang pertama itu yang provinsi ini, supaya lebih cepat. Oke, sudah. Nah, untuk tabel identitas tinggal copy paste lagi. Setelah itu dapat kita lihat dengan cara select provinsi, from. Nah, sudah. Lalu untuk tabel identitas, oke, sudah. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu lagi, yaitu tabel nomor telepon. Di sini kita menggunakan outer table identitas add. Di sini tipe datanya menggunakan varchar, menggunakan 15 saja. Untuk mengisi datanya di sini saya sudah membuat database seperti yang tadi, tinggal copy saja. Nah, untuk melihatnya kita buat select lagi. Nah, sudah masuk di sini nomor teleponnya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel identitas dengan tabel provinsi. Kita buka localhostnya phpMyAdmin, lalu masuk ke tes akhir ini, lalu designer. Nah, di sini kita akan menghubungkan ID provinsi primary key yang ini dengan foreign key yang ada di tabel identitas. Kita masuk ke tabel identitas, lalu ke structure. Nah, di dalam tabel identitas ada pada ID provinsi, kita masukkan index untuk sebagai penghubung. Nah, sekarang kita buat relation dari ID provinsi ini ke ID provinsi yang ini. Dan di sini kita relationship-nya menggunakan cascade. Udah
Nah, untuk selanjutnya kita akan merelasikan antara tabel identitas tabel kabupaten ini dengan tabel identitas dan tabel provinsi. Kita masuk lagi ke localhost. Seperti tadi, kita masuk ke tabel kabupaten, struktur. Nah, di sini untuk ID provinsi dan ID identitasnya. Nah, setelah itu kita buat relasi antara ID provinsi ini dengan ID provinsi yang ini. Kayaknya naik. Dan dari ID identitas ini kita masuk ke ID identitas. Dapat lihat ini dari tabel identitas, ID identitas ini terhubung dalam tabel kabupaten ID identitas, dan ID provinsi masuk ke ID provinsi, tabel provinsi. Sudah. Untuk selanjutnya ini kita disuruh untuk menuliskan perintah SQL untuk menampilkan data mahasiswa Setiorini yang berasal dari Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini kita akan membuat kode dengan select a name sebagai nama mahasiswa, lalu asal dari B provinsi, dan dari B kota, S kabupaten, from T tabel identitas A, join tabel provinsi B. Nah, dapat dilihat sudah sesuai. Kita lihat lagi sudah. Nah, untuk bab 10 spesies ini, selanjutnya saya akan mengerjakan bab 11.
Lalu untuk selanjutnya yaitu bab 11. Di sini untuk soalnya yaitu kita diminta untuk memberi salah satu kasus di atas. Selanjutnya rancangan struktur masing-masing tabel dengan syarat-syarat yang memenuhi kriteria normalisasi tekanan. Nah, untuk kasusnya di sini ada studi kasus 1 dan studi kasus 2. Yang pertama yaitu nama tabel, mahasiswa, KRS, mata kuliah, dan sebagainya. Untuk kasus kedua ada hak sendiri. Nah, eh, yang nomor 2 itu kita diminta untuk membuat relasi database dengan menggunakan Admin Designer. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Lalu aplikasikan perintah SQL untuk mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, dan mahasiswa melihat DPA-nya untuk kasus pertama. Dan untuk kasus kedua, di sini diminta untuk member melakukan pemesanan, kedua member melakukan pembayaran, dan yang ketiga member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya, misal di Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menulis kasus pertama. Dan di sini tabelnya yaitu mahasiswa KRS, mata kuliah program studi fakultas, provinsi, kelas, dosen, DPA, agama, dan jadwal kuliah. Nah, langsung. Nah, langsung saja kita masuk ke command prompt-nya. Nah, di sini kita membuat database baru. Di sini kita membuat database baru. Tes akhir bab 10. Bab 11, sorry. Nah, selanjutnya kita use untuk tabel pertama, kita di sini akan membuat tabel mahasiswa. Oke, sudah berhasil. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membuat tabel KRS.
Oke, untuk tabel ketiga, kita di sini akan membuat tabel mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya membuat tabel program studi. Lalu selanjutnya membuat tabel fakultas. Dari sel- sorry. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat tabel provinsi. Lalu tabel kelas. Selanjutnya yaitu tabel dosen.
Lalu selanjutnya adalah BPA. Selanjutnya adalah tabel agama. Dan yang terakhir adalah jadwal kuliah. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan mengisi tabel-tabel yang ada di sini dengan data yang sudah saya siapkan.
Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan merelasikan antara tabel-tabel tersebut di PHP MyAdmin. Nah, untuk merelasikannya, seperti biasa kita masuk ke PHP MyAdmin. Setelah itu kita akan masuk ke foldernya. Pertama saya akan membuat email di dalam folder mahasiswa. Di sini itu ada DID fakultas, ini menggunakan index, yaitu prodi, ID agama, dan juga ID provinsi. Nah, lalu di program studi, dari sini ID fakultas juga menjadi forensik. Lalu selanjutnya itu kelas. Nah, kelas di sini untuk ID dosen menggunakan forensik. Yang selanjutnya yaitu jadwal kuliah. Di sini ada matkul, juga ID kelas. Dan juga untuk KRS. Ini KRS dan PM. Lalu yang terakhir adalah DPA. Di sini NPM menggunakan forensik. Nah, setelah itu kita langsung merelasikan. Di sini menggunakan tipe cascade. Oke, untuk relasinya selesai seperti ini, dan untuk bab 11 beres. Selanjutnya untuk bab 12 saya akan lanjutkan. Nah, untuk tes akhir pada bab 12, di sini berdasarkan petunjuk pada nomor 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Yang kedua, buatlah relasi database menggunakan PHP MyAdmin Designer.
Yang ketiga, isi sampel dengan masing-masing tabel minimal 5 data. Operasikan perintah SQL untuk instruksi per masing-masing kasus. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat untuk tabel dan isinya. Nah, pertama-tama kita akan buat dulu database. Kita gunakan database tersebut. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal membuat tabelnya saja. Di sini saya sudah membuat datanya, tinggal kita copy paste saja. Nah, di sini saya membuat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel barang. Di sini ada kode barang menggunakan tipe data varchar dan menjadi primary key. Yang kedua adalah nama barang menggunakan tipe data varchar, panjangnya yaitu 20. Di sini harga menggunakan integer dengan panjangnya 10. Lalu ada tabel detail barang. Di sini isinya yaitu kode transaksi menggunakan tipe data varchar, panjangnya yaitu 10. Kode transaksi di sini adalah primary key. Lalu untuk kode faktur masih menggunakan varchar, panjangnya sama 10. Yang ketiga kode barang masih menggunakan varchar dan panjangnya masih 10. Yang terakhir yaitu quantity menggunakan data integer, panjangnya 10. Yang tabel ketiga, di sini saya membuat kabel transaksi, isinya yaitu kode faktur, menggunakan tipe data varchar yang panjangnya 10, dan di sini primary key. Yang kedua adalah tanggal menggunakan tipe date. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengisi dulu tabel-tabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan juga. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan merelasikan menggunakan PHP admin. Nah, sudah terbuka. Di sini kita langsung masuk ke detail barang, karena di sini detail barang sebagai foreign key. Nah, yang pertama itu pada kode faktur. Di sini menggunakan indeks. Indeks di sini untuk membuat kode faktur ini menjadi foreign key. Ini kode barang juga menjadi foreign key. Nah, setelah sudah, kita buka lagi database tes akhir 12, lalu masuk ke designer. Nah, setelah masuk designer, kita create relationship. Nah, lalu kita relasikan kode barang yang ada di sini, yang ada di dalam tabel barang, ke dalam tabel detail barang. Nah, untuk di sini saya akan memilih sebagai cascade saja. Yang sudah terrealisasikan. Lalu kita buat lagi di kode faktur yang ada di transaksi ke kode faktur yang ada di dalam barang sebagai foreign key. Di sini masih menggunakan sama. Kita refresh. Nah, sudah. Di sini sudah
Di sini sudah terrealisasikan. Jadi di sini kode faktur yang ada dalam detail barang di sini mengambil data dari tabel transaksi, dan kode barang yang ada di detail barang ini mengambil data dari tabel barang. Mungkin sekian untuk tugas akhir sistem basis data. Sekian dan terima kasih.